selamat malam semuanya. Trung chào chị Phái Love. Happy Meet Untung Festival. Wish you all healthy, peace and happiness in your life. Well, they brutalize you. You know, it's like an alien basically. They just rip you open and take the baby out and do it. Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Lisna. Sekarang ini saya berada di salah satu taman yang ada di Hong Kong, yaitu Taman Victoria Park. Di taman ini sedang mengadakan lentera display, dan untuk memasuki taman ini kita diharuskan scan barcode vaksin yang ketiga kita, karena melalui scan ini kita itu bisa dideteksi di mana kita berada dan berapa lama kita itu berada di tempat itu. Dan sekarang ini giliran saya ya. Nah, setelah scan kita diterima, itu akan menunjukkan seperti ini ya. Oke, sekarang saya masuk dulu dan saya akan perlihatkan ke teman-teman semuanya yang ada di dalam. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam taman ini. Taman ini mulai dibuka pukul 6.30 dan ini keadaannya masih terang sekali. Sebelum saya mengajak teman-teman berkeliling melihat lentera ini, saya akan memberitahu tentang festival ini. Festival ini adalah festival pertengahan musim gugur atau bisa dibilang festival bulan yang dirayakan setiap setahun sekali menurut tanggalan Cina atau Jawa, yaitu tanggal bulan 15 yang artinya bulan purnama, dan di tanggal 15 itu jatuh di hari Sabtu tanggal 10 September 2022. Perayaan ini diramaikan dengan lentera-lentera dan ada makanan-makanan tertentu yang harus dimakan di musim ini. Sambil mengelilingi taman ini dan melihat lampion-lampion ini, saya akan menceritakan sebuah mitos dan legenda yang ada di musim gugur ini yang dipercayai sampai saat ini. Meskipun asal sebenarnya dari festival pertengahan musim gugur ini tidak diketahui secara pasti, catatan sejarah menunjukkan bahwa praktek penyembahan bulan dimulai lebih dari 3000 tahun yang lalu pada dinasti Shang. Namun, festival tersebut hanya menjadi perayaan resmi di Tiongkok selama dinasti Tang, ketika Kaisar Tiongkok kuno akan mengadakan pesta untuk membuat persembahan kepada dewa dan bulan dalam perayaan panen. Setelah dinasti Tang, festival pertengahan musim gugur juga menjadi waktu dalam setahun bagi kaisar untuk memberi penghargaan kepada pejabatnya atas kerja keras dan kontribusi mereka. Seiring waktu berkembang menjadi festival banyak tradisi, yaitu untuk berterima kasih kepada bulan, berdoa untuk keberuntungan yang lebih baik, keberuntungan dan kesuburan, dan bersatu kembali dengan keluarga
untuk merayakan dan mengagumi bulan dalam kemuliaan penuhnya. Oke, kita lanjut ceritanya sambil menunggu waktunya gelap ya. Nah, sekarang adalah legenda bulan. Ada banyak versi mitos dan cerita di balik festival pertengahan musim gugur, tetapi yang paling terkenal berkisar pada salah satu seorang pahlawan pemanah bernama Hou Yi dan istrinya Chang'e. Menurut legenda, Hou Yi dihadiahi ramuan keabadian setelah menembak jatuh 9 dari 10 matahari yang merusak daratan dan kekeringan dan membuat bencana. Namun, ketika murid Hou Yi, Feng Meng, berusaha mencuri ramuan itu, Chang'e, istri dari Hou Yi, menghentikannya dengan meminum ramuan itu sendiri. Setelah melakukannya, dia menjadi abadi dan melayang ke bulan, tidak pernah terlihat oleh suami tercintanya lagi. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada Chang'e, Hou Yi akan menyiapkan pesta pada hari itu setiap tahun ketika bulan diyakini sebagai bulan purnama, dengan harapan dapat melihat sekilas bayangan istrinya. Nah, ini adalah legenda di bulan purnama. Okay, thank you. Lanjut berkeliling sambil ngoceh lagi ya. Nah, dalam tradisi ini ada sebuah tarian yang sangat dihormati penduduk Hong Kong. Tarian ini bernama tarian naga api Tai Hang, adalah salah satu tradisi yang paling spektakuler selama festival pertengahan musim gugur yang ada di Hong Kong ya. Legenda ini mengatakan bahwa tahun 1880-an penduduk desa Tai Hang berhasil mengusir wabah dan roh jahat dengan mengarak desa dengan naga jerami yang ditutupi dengan dupa. Untuk memperingati kemenangan itu, penduduk desa akan melakukan tarian naga api melalui gang-gang dan jalan-jalan Tai Hang setiap tahun sejak itu sampai sekarang. Naga Tai Hang adalah struktur besar yang ditutupi dengan ribuan dupa yang menyala di tubuhnya, terbuat dari tali jerami, jerami mutiara, dan rotan yang membutuhkan ratusan pemain untuk menopangnya. Acara ini telah menjadi salah satu ritual tahunan yang paling terkenal di Hong Kong dan bersinar sebagai bukti tradisi budaya kota yang kaya. Nah, ini adalah sebuah legenda juga ya sampai sekarang. Oke, selanjutnya kita lanjut cerita tentang lampion ya, atau lentera ini. Lentera ini tidak diragukan lagi adalah salah satu tradisi tertua festival pertengahan musim gugur. Selama ribuan tahun, orang-orang akan berkumpul selama liburan untuk menulis harapan di lentera langit, yaitu jenis lentera yang melayang ke langit, dan menyalakannya untuk menghormati Dewi Bulan yang legendaris, yaitu Chang'e, dengan harapan dia akan memberkati pemujanya dengan keberuntungan. Menatap bulan setiap tahun
ada 3 hari penting untuk menatap bulan di antara komunitas Tionghoa. Pada malam festival musim gugur saat kita menyambut bulan, kedua pada hari festival untuk mengagumi bulan, dan pada hari berikutnya untuk mengirim bulan. Acara tahunan ini adalah tradisi populer yang masih ada di kota modern ini, dan setiap tahun keluarga dan pasangan berduyun-duyun ke tempat terbaik di kota untuk mengagumi bulan yang indah itu ya. Bisa dibilang bulan purnama gitu. Nah, selanjutnya ada makanan-makanan yang disediakan dalam acara festival ini ya. Yang pertama adalah kue bulan, mooncake atau yutpeng. Kue bulan dikatakan berasal dari dinasti Yuan revolusioner sebagai sarana untuk menyampaikan pesan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Saat ini, kue bulan melambangkan kebersamaan dan harmoni. Sebenarnya ada banyak sekali variasi rasa yang dipilih saat ini, namun yang paling tradisional dibuat dengan pasta biji teratai, dengan bagian tengahnya adalah kuning telur asin. Kue ini biasanya dimakan dalam irisan kecil bersama keluarga atau teman pada malam pertengahan musim gugur, dan sering disajikan dengan teh atau anggur ya. Nah, ini adalah cerita kue bulannya. Nah, saya lanjut tentang minuman ya yang diminum waktu festival ini. Ada sebuah biji-bijian seperti kastanya ya, tapi itu bukan kastanya. Model bijiannya itu seperti tanduk ya, seperti tanduk kambing atau tanduk kerbau. Modelnya itu unik sekali. Biji-bijian ini dipanen setahun sekali, dan bentuknya paling aneh yang pernah saya lihat seperti tanduk. Dan kita itu tidak boleh menilai kacang ini dari cangkangnya ya, karena dibalik penampilannya yang jahat adalah daging kacang putih dengan sedikit crunch yang rasanya seperti kombinasi manis dari cheese nut panggang dan kentang ya. Sementara itu beberapa orang menganggap kastanya menyerupai kelelawar yang merupakan simbol keberuntungan karena karakter Cina homofonnya dengan kata fok ya, yang berarti keberuntungan dan kemakmuran dalam bahasa Cina. Yang lain percaya bahwa hidangan ini dimakan selama festival karena ada kata ling dalam nama Cinanya yang terdengar seperti ling, yang sama dalam idiom Cina yaitu chungming yang artinya pintar. Nah, ini adalah makanan atau sedikit biji-bijian yang harus dimakan. Nah, selanjutnya adalah tentang anggur. Anggur yang harus diminum di musim gugur ini ya. Nah, mereka memasangkan kue bulan dengan semua jenis minuman, tetapi yang paling tradisional selama festival pertengahan musim gugur adalah anggur osmanthus
Ini adalah minuman beralkohol Tiongkok yang menggunakan bunga baijiu dan osmanthus untuk membuat anggur manis dengan aroma bunga yang lembut. Osmanthus secara tradisional diyakini sebagai kunci umur panjang dan sering ditawarkan selama bersulang untuk mendorong hidup yang panjang dan sehat. Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa bunga osmanthus dipertukarkan antara negara selama periode negara berperang sebagai simbol perdamaian dan niat baik. Karakter Cina untuk osmanthus, guai, juga terdengar mirip dengan kata untuk kekayaan. Jadi minum anggur osmanthus pada malam bulan purnama juga mewakili perayaan kemakmuran, kesehatan, dan harmoni. Selain minum anggur, teh dan kue bulan juga merupakan pasangan yang tak terpisahkan. Selain menghilangkan lemak, teh juga mempunyai manfaat untuk membantu pencernaan. Nah, nggak terasa kan? Sambil berputar-putar, sambil ngomongin ini dan itu tentang festival ini, akhirnya cuacanya sudah mulai gelap. Dan masih ada satu lagi ya cerita, ada makanan penutup yang harus dimakan dalam festival ini. Makanan ini semacam dessert ya, atau apa ya kalau di Indo namanya, kayak semacam manisan ya, bubur atau kolak atau apa, bisa dibilang kayak ronde. Ini terbuat dari ketan yang dalamnya itu ada isinya seperti pasta kacang, pasta apa ya, sisem ya, black sisem itu, atau ada lagi yang kacang merah itu ya, itu namanya di sini itu namanya dongyun. Nah, dongyun akan direbus dengan gula merah yang dikasih sedikit jahe ya. Makanan ini adalah makanan sebagai penutup, dan juga ada simbolis dalam makanan ini yang mencerminkan tradisi keluarga yang berkumpul selama festival. Karena dalam makanan penutup ini ada sebuah nama atau karakter, yaitu yin, adalah huruf yang sama yang digunakan dalam bahasa Cina, yaitu Dunyun, yang artinya kebersamaan. Nah, inilah semua cerita dan legenda serta mitos yang ada di festival pertengahan musim gugur ini ya. Ya, mungkin ada kekurangan atau kelebihannya dalam cerita saya. Saya mohon maaf atau ada bahasa atau intonasi yang tidak benar, karena kadang saya itu ngomongnya kurang fasih lah, intinya begitu. Akhirnya malam yang ditunggu sudah tiba juga ya, cuacanya sudah mulai gelap. Nah, itu kelihatan kan di belakang saya, lenteranya sudah mulai kelihatan karena cuacanya sudah gelap. Tapi ya jadi nggak bagus juga sih kalau mengambil foto atau video, karena
sinarnya itu bertentangan ya dengan kamera kita. Jadi menurut saya itu kurang bagus ya kalau terlalu malam seperti ini. Tapi ya emang kalau udah gelap ini emang yang kita tunggu-tunggu, karena kelihatan cantik sekali lentera atau lampionnya itu bersinar semuanya. Oke, kita lanjut saja ya, berputar-putar semuanya. Ya capek juga sih berputar-putar sambil mengoceh begini, tapi ya asik juga karena aku hari ini itu sendirian, nggak tahu teman-teman saya kemana, karena saya juga tidak menghubungi teman-teman saya waktu masuk ke sini, jadi saya jalan sendirian saja. Ya happy lah sendiri.